dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavani Rempe, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, NIM 200603501014. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori konflik dari George Simmel. Sebelum kita mengkaji teori konflik lebih jauh, maka sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu siapakah yang mempelopori teori konflik ini. Jadi, teori konflik ini dipelopori oleh seorang filsuf dari Jerman dan yang juga menjadi salah satu pionir yang menjadikan sosiologi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. George Simmel ini lahir pada tahun 1858, lalu kemudian dia meninggal pada tahun 1918. Namun semasa hidupnya, Simmel memiliki karya monumental yang sangat terkenal, yakni The Philosophy of Money. Pada tahun 1995, Simmel mengungkapkan pengertian konflik di mana dia menyebutkan bahwa jika setiap hubungan antara manusia berarti adalah sebuah asosiasi, maka konflik juga wajib dianggap sebagai sosiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus pandemi COVID di Indonesia belum juga usai. Namun, timbullah konflik baru yang sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia yang kemudian melibatkan kembali mahasiswa untuk ikut ambil andil di dalamnya. Tepat pada tanggal 11 April 2022, hampir seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan demonstrasi yang dilakukan secara serentak, di mana mereka memadati hampir seluruh kawasan kantor DPR dan juga kantor gubernur serta memadati jalan raya. Seperti yang terjadi di Kota Makassar, unjuk rasa mahasiswa dari berbagai universitas dilakukan secara serentak. Unjuk rasa ini didasari oleh konflik yang tengah marak di masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari pandangan sosiologi, menurut George Simmel, ini merupakan asosiasi yang terjadi pada hubungan manusia karena adanya kekuatan-kekuatan sosial dan individu yang melekat pada individu dan juga unsur-unsur individu yang berbenturan pada individu itu sendiri. Walaupun di sisi lain, konflik merupakan sarana untuk mengintegrasikan individu-individu yang terlibat pada konflik. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 didasari oleh beberapa isu yang tengah marak diperbincangkan di dalam masyarakat seperti menolak wacana 3 periode Presiden Republik Indonesia, mendesak DPR mengamandemenkan Undang-Undang Dasar, mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM, tolak kenaikan BBM, dan kelangkaan minyak goreng. Namun, selain memberikan aspirasi kepada pemerintah, para mahasiswa juga terlibat bentrok atau ricu dengan aparat kepolisian seperti yang terjadi pada 11 April 2022 di Kota Makassar. Polisi menurunkan mobil barakuda sambil membubarkan massa demonstrasi dengan menyemprotkan water cannon. Kerusuhan bermula setelah salah satu anggota DPRD Sulawesi Selatan menerima aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi dimulai sejak pukul 13 WITA dari gabungan mahasiswa di Kota Makassar, namun mulainya rusuh sekitar 17.05 WITA hingga pukul 17.39 WITA. Seperti yang kita ketahui, bahwa konflik dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi maupun kepentingan sehingga dapat timbul perpecahan dan perselisihan.
Dengan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini membuat atau menimbulkan perpecahan dengan berbagai kalangan seperti mahasiswa dengan aparat dan juga banyak masyarakat yang tidak suka dengan aksi demonstrasi tersebut. George Simmel menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Sekian penjelasan saya mengenai teori konflik oleh George Simmel. Saya berharap siapapun yang melihat video ini dapat memetik ilmu dan memahami apa itu teori konflik menurut George Simmel. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengajar teori sosiologi 2 yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.